Yo, what's up semuanya? Balik lagi channel gue, Silence Man. Oke, ini hari gue mau ngebahas tentang apa itu monkey business dan apa hubungannya sama bisnis ikan cupang sama tanaman hias yang lagi rame akhir-akhir ini. Oke, langsung kita masuk aja. Jadi, monkey business itu perumpamaan dari orang-orang luar, orang Amerika. Jadi itu sebutan buat kita bisa bilang apa ya, kayak semacam scam lah, scam alias penipuan gitu. Jadi perumpamaannya begini, ada orang kaya pergi ke suatu kota. Nah, orang kaya ini kucuk-kucuk datang bilang ke kota itu, gue mau ini nih, nyari monyet nih. Nah, dekat kota itu ada hutan emang yang banyak monyet. Nah, itu monyet gue bayarin 100.000. Jadi lu pada tangkep-tangkepin aja. Ntar jual ke gua. Karena dia ngomong monyet ini diteliti kayak otaknya atau apanya gitu bisa berguna buat sesuatu lah gitu. Jadi gua beli-beliin. Nah, habis itu orang-orang di kota itu pada nangkep-nangkepin monyet di hutan. Sampai benar-benar monyetnya lumayan langka. Jadi susah lah dicari, ditangkap lagi. Nah, udah habis itu dibeliin sama orang kaya itu. Habis itu orang kaya ini balik lagi bilang, "Wah, gila, gue masih kurang nih monyetnya. Lu tangkepin lagi nih monyet-monyetnya, gue bayar 200.000 gitu per monyet." Akhirnya orang kota itu, wah, nyari lagi deh di hutan. 200.000 dijual lagi ke semua. Sampai akhirnya bener-bener di hutan itu susah banget deh, langka istilahnya monyet. Jadi udah susah dapat orang-orang di kota itu mau monyet. Orang kaya ini bilang, waduh gila, gue masih perlu monyet nih, gue masih nggak cukup monyetnya. Lu tangkep-tangkepin lagi deh, gue bayar 600.000 ini buat monyet-monyetnya. Nah, akhirnya orang kota ini bingung dong, waduh gila nih, mau nyari monyet susah amat gini. Nah, si orang kaya ini manggil ada satu orang gitu, orang suruhan dia, suruh kucuk-kucuk datang ke kota itu bilang, gue punya monyet nih katanya, gue nangkep, gue dari kota lain, gue nangkep di hutan lain nih, ada monyet nih, cuman harganya 450.000. Nah, langsung dong satu kota itu tergiur gitu, langsung pengen beli nih monyet nih, ini ada bos monyet lah istilahnya. Jadi dia juragan monyet, punya banyak monyet. Nah, orang-orang di kota ini langsung, waduh, jual tanah, jual mobil, jual segala-galanya buat borong-borongin monyet. Nah, abis borongin monyet tuh, monyetnya udah laku tuh semua yang si orang kaya nyuruh satu orang ini. Udah mereka nungguin si orang kaya ini. Ternyata orang kaya ini nggak beli lagi. Dia bilang, wah, gue udah nggak perlu monyet, gue udah cukup monyetnya. Kemarin ini udah telat. Nah, akhirnya jadilah itu orang-orang pada nggak punya duit gara-gara ngebeli-beliin monyet. Ternyata monyetnya itu gak ada value. Dan si orang kaya ini nambah kaya karena perputaran duitnya dari orang kota itu masuk ke kantong si orang kaya ini. Nah, sebenarnya sih ini cerita monkey business itu perumpamaan ini sebenarnya agak rasis ya. Soalnya ini benarnya diperhalus ceritanya lewat monyet perumpamaannya. Kalau sebenarnya cerita aslinya itu sebenarnya ini monkey business itu kayak berhubungannya sama orang kulit hitam. Jadi monkey business itu scam gitu yang buat nargetin orang kulit hitam. Jadi seolah-olah orang kulit hitam itu bisa mereka umpamakan sebagai monyet begitu. Tapi belakangan diperhalus jadi istilahnya monyet gitu loh. Jadi apa istilahnya jual beli monyet istilahnya. Nah, terus apa hubungannya apa alias korelasinya sama bisnis ikan cupang sama tanaman hias yang lagi rame nih sama monkey business? Jadi begini loh, bisnis ikan cupang sama tanaman hias itu sekarang mulai gue ngelihat arah-arahnya itu ke arah monkey business. Tapi gue nggak bilang langsung nih, oh bisnis ikan cupang itu sama tanaman hias itu monkey business. Enggak. Gue nggak ngomong kayak gitu. Gila, ntar gue bisa-bisa gue digeruduk gitu sama pencinta tanaman hias sama pencinta ikan hias. Enggak, cuman arahnya ada ke situ. Terus kalau lu mau lihat tanda-tandanya, lu bisa lihat deh di berita-berita sekarang tuh, kayak sekarang yang lagi diberitain ikan cupang tukar sama motor. Terus apa tanaman hias tuh 2 biji tukar sama Avanza. Gak usah jauh-jauh, temen gua aja yang kerja jadi manajer aja itu gajinya kemarin ini habis 1 bulan buat beli ikan cupang. Dan dapat ikan cupangnya itu menurut gua jumlahnya sedikit, gila. Gue sampai mikir, sampai gue ngomong ke dia bilang,
Lu kagak salah beli ikan cupang segitu dengan gaji lu selama sebulan. Itu padahal kalau lu beli ikan tongkol atau ikan bandeng itu bisa buat makan satu RW. Gila lu, gue bilang sama dia. Nah, terus lu juga bisa lihat kan ini pola-polanya ini mirip bener sama zaman dulu tuh gal. Lu bisa inget kan zaman dulu itu kayak Anturium tuker sama Mercy. Terus ikan lohan tuker sama mobil. Sama pola-polanya. Terus kalau ada yang bilang, "Bang, itu kan bisnis musiman." Biasanya emang resiko bisnis musiman kayak gitu. Loh, justru monkey bisnis itu rata-rata terjadi di bisnis musiman gitu loh maksud gua. Nah, tapi sekali lagi gue nggak ngelarang ya lu buat bisnis musiman begitu. Jadi kalau lu misalnya mau bisnis musiman maksud gue, jangan lu sampai gila-gilaan gitu loh. Sampai lu all in keluar duit gede-gedean abis-abisan gitu. Atau sampai lu keluar dari kerjaan lu sekarang terus buat terjun abis-abisan. Enggak, gue bilang jangan sampai kayak begitu. Kalau bisa sih lu ikutin arus aja. Jadi lu ikutin flow-nya aja gitu, keluarin modal sedikit buat dapat duit tambahan. Tapi kalau buat sampai terjun abis-abisan menurut gue jangan. Karena ya sekali lagi itu gue bilang bisnis musiman itu banyak monkey bisnisnya gitu loh. Kita bisa bilang ya monkey bisnis ini kita nggak bisa bilang scam sih. Tapi kalau orang luar udah bilang ini scam. Satu lagi yang gue mau terangin, gue bukannya ngiri kalau sampai temen gue atau yang penonton gue itu pada kaya. Gue malah seneng, siapa tahu lu pada kalau kaya, gue bisa ikut kecipratan. Gue cuman nggak mau lu pada ikut-ikutan nyemplung atau nyungsep ke dalam bisnis beginian, dalam mangki bisnis. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.